Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Hari ini, hari Minggu tanggal 7 November 2021, tema kita Ruth dan Naomi. Kita akan mulai ibadah kita. Nah, sebelumnya kalian udah mandi sama siap-siap kan? Kalian harus duduk rapi ya selama ibadah. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita nyanyikan lagu pembuka. Mari kita bersukaria. Mari adik-adik kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah berkumpul hari ini untuk memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami juga biar kami dapat mengikuti ibadah kami hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan nyanyikan lagu kasih K-A-S-I-H. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku.
adik-adik, ketemu lagi sama Cici. Apa kabarnya adik-adik semua yang di rumah? Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan yang sehat dan adik-adik harus tetap semangat untuk mau sekolah minggu ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Dan hari ini Cici akan dibantu untuk berdoa oleh teman kita Velocio dari kelas TKA. Silakan Vevo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati. Berkat sebetai kami mau mengaitkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini bahan Alkitabnya diambil dari Rut 1 ayat yang pertama sampai 22. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membacanya di rumah. Sekali lagi ya, Rut 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, ada papa, ada mama atau kakak yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa minta tolong mereka untuk dibacakan ya. Nah adik-adik, hari ini Cici akan bercerita tentang seorang ibu yang bernama Naomi. Nah, Naomi ini mempunyai seorang suami yang bernama Elimelek. Nah, bapak Elimelek dan ibu Naomi ini mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama namanya Mahlon, yang kedua namanya Kilion. Ya, mereka tinggal di sebuah negeri yaitu yang namanya Bethlehem. Nah, adik-adik, suatu hari mereka mau pergi, ya, keluarga ini mau pergi ke daerah yang namanya Moab. Ya, mereka sudah siap-siap, mereka siapkan kuda, mereka siapkan barang-barang yang mau dibawa, dan akhirnya mereka pindah ke negeri yang namanya Moab. Nah, adik-adik, di Moab, ketika Mahlon dan Kilion sudah dewasa, mereka menikah dengan perempuan Moab. Ya, yaitu Mahlon menikah dengan perempuan yang bernama Rut. Ya, sedangkan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa. Ya, mereka hidup bahagia. Ya, nah adik-adik, Naomi mempunyai 2 orang anak laki-laki dan ketika menikah, tentunya Naomi sekarang mempunyai 4 orang anak, ya, bukan cuma anak laki-laki, tetapi Naomi sudah mempunyai anak perempuan, yaitu biasanya kita sebut dengan menantu, ya, anak mantu. Nah, jadi sekarang ibu Naomi dan bapak Elimelek bukan hanya mempunyai Mahlon dan Kilion, tapi sudah mempunyai anak perempuan, yaitu siapa tadi? Ya, Rut dan Orpa. Nah, adik-adik, mereka hidup bahagia di Moab. Tapi suatu hari kedukaan menghampiri keluarga ibu Naomi. Bapak Elimelek meninggal dunia. Lalu setelah itu 10 tahun kemudian anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion pun meninggal. Sekarang hanya tinggal ibu Naomi, Rut, dan Orpa. Naomi tentu sedih kehilangan suami dan juga lalu kedua orang anaknya. Akhirnya dalam kesedihannya, Naomi bilang dia akan kembali ke kampung halamannya. Yaitu di mana tadi? Ya, di negeri Bethlehem. Naomi sudah mempersiapkan kereta lagi ya, kereta kuda ya. Kudanya sudah disiapkan, barangnya sudah disiapkan. Lalu sebelum berangkat, Naomi bilang sama anak mantunya,
menantunya ini ya, Ruth dan Orpa. Ruth, Orpa, aku sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kembalilah kepada keluargamu. Kalian tidak perlu mengikuti aku, kata Naomi. Adik-adik tentu sedih ya, harus meninggalkan anak mantu yang sudah sangat dicintai. Tetapi Naomi bilang, Naomi sudah gak punya apa-apa, kamu ngapain ikut aku, kata ibu Naomi. Akhirnya Orpa mengiyakan. Orpa pergi kembali ke keluarganya dan Naomi tinggal bersama Ruth. Nah, si Ruth ini dikatakan sekali lagi sama ibu Naomi, Ruth, pulanglah ke keluargamu. Aku akan pulang ke Bethlehem. Aku sudah tidak punya siapa-siapa dan apa-apa lagi. Pulanglah ke keluargamu. Adik-adik tahu nggak? Ruth jawab apa? Ruth bilang, Ibu Naomi, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kemana engkau bermalam, aku akan bermalam dengan engkau. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Wah, adik-adik, Ruth tidak mau meninggalkan ibu Naomi. Ruth mau selalu mendampingi ibu Naomi. Dan akhirnya Naomi dan Ruth kembali bersama. Mereka berdua pulang ke Bethlehem. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa ya? Apa yang kita dapat dari cerita tentang Ruth dan Naomi ini? Nah, hari ini kita belajar untuk mengasihi orang tua kita dengan tulus, mengasihi orang tua kita dengan segenap hati kita. Ya, seperti Ruth yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, Cici percaya adik-adik juga akan digerakkan hatinya, akan ditolong oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa mengasihi papa dan mama. Adik-adik sayang kan sama mama? Sama papa? Iya, ya. Cici percaya adik-adik semua di rumah adalah adik-adik yang hebat, yang luar biasa, ya. Nah, adik-adik, Cici punya satu buah video tentang apa ya? Kita tonton sama-sama ya.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มาทำเวรที่อื่นแล้วครับครู หมายความว่าไง แม่ มาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน กว่าด้วยกับแม่เดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน
Nah, adik-adik sudah lihat videonya? Ya, Cici ceritakan sedikit ya secara singkat. Jadi ada seorang anak yang namanya siapa? Porn Chai. Nah, si anak ini suatu saat di sekolah mereka mendapat tugas ya, anak-anak di sekolah itu mendapat tugas untuk menggambar superhero ya. Mereka mau menjadi superhero apa gitu ya. Nah, waktunya selesai, waktunya dikumpulkan dan sang ibu guru sedang menilai, melihat satu-satu. Banyak ya, ada yang mau menjadi ini, menjadi itu superhero. Nah, tiba saatnya giliran hasilnya si anak ini, si Porn Chai ini ya. Lalu si ibu guru bingung, kok dia mau menjadi tukang sampah. Nah, adik-adik, akhirnya ibu gurunya ini mengambil hasil menggambarnya lalu masuk ke kelasnya ya. Lalu ditanya, ibu guru ini bertanya kepada temannya, kepada anak muridnya, temannya si Porn Chai ini, kemana Porn Chai? Lalu kata temannya, dia punya tugas yang lain, Bu. Maksudnya, lalu mulailah diceritakan. Ternyata Porn Chai ini setiap pulang sekolah, karena dia begitu mengasihi mamanya, dia pergi menyusul mamanya di mana mamanya bekerja. Mamanya ini adalah petugas kebersihan ya. Setiap pulang sekolah, si Porn Chai ini membantu mamanya. Padahal mamanya bilang, sudah, kamu kerjakan saja tugasmu. Nggak apa-apa mah, aku kerjanya cepat, aku akan bantu mama, lalu kita akan pulang sama-sama. Nah, adik-adik, ternyata mama Porn Chai ini mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu, jadi kakinya sakit. Karena Porn Chai sayang kepada mamanya, dia rela setiap pulang sekolah, dia membantu pekerjaan mamanya. Nah, adik-adik, lalu di mana superhero-nya? Dia mau jadi jagoan apa? Biasanya kalau jagoan itu kan membela yang benar gitu. Lalu kalau jadi tukang sampah, di mana hero-nya? Di mana superhero-nya? Ternyata dia tulis di gambar itu bahwa aku akan menjaga ibuku dari mara bahaya, dari bahaya apapun. Dan aku akan memastikan bahwa mama, ibuku, akan pulang dengan selamat sampai di rumah. Wah, dia mau menjadi superhero untuk mamanya. Nah, adik-adik, Porn Chai adalah salah satu contoh anak yang baik, anak yang begitu mengasihi mamanya, ya, anak yang begitu tulus menyayangi mamanya. Bagaimana dengan adik-adik? Cici percaya adik-adik di rumah sayang sekali dengan orang tua adik-adik ya. Nah, Cici punya tugas nih buat adik-adik semua. Jadi tugasnya adik-adik harus lakukan ya. Tugasnya nanti setelah ibadah ini selesai, ibadah sekolah minggu, adik-adik harus menghampiri mama atau papa atau kakak atau siapa saja yang mungkin saat ini sedang ada dengan adik-adik. Adik-adik hampiri, adik-adik peluk. Lalu adik-adik bilang, aku mengasihi kamu. Misalnya ya, Cici ambil contoh ya, misalnya Novi di rumah ada mama ya. Novi hampiri mama, Novi peluk mama. Lalu Novi bilang, mama, Novi sayang mama. Dilakukan ya adik-adik ya, ini tugas Cici untuk adik-adik semua yang di rumah ya. Mari kita memberikan bukti bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Kita mau menjadi anak yang baik seperti Ruth sayang kepada Naomi. Adik-adik juga ya. Dan tentunya adik-adik juga harus setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Oke? Nah, adik-adik, sebelum berdoa, Cici akan bacakan hafalan minggu ini. Cici diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Cici bacakan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Cici ulang ya. 1 Yohanes 4 ayat 19.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh belajar dari Ruth untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang mengasihi orang tua kami dengan segenap hati, dengan tulus hati. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Papa dan Mama. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati adik-adik yang di rumah. Tuhan tolong setiap langkah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat menjadi berkat, selamat menyayangi Papa, Mama, dan keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tentang Ruth dan Naomi, sekarang saatnya persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan kita, Allahku Besar. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk memberkati persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa untuk kerajaan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua sehat ya. Nah adik-adik, tadi Cici Tina memberikan tugas untuk adik-adik. Tugas Cici hari ini, waktu adik-adik peluk papa, mama, kakak, adik kepada siapa adik-adik mengutarakan kata-kata sayang, adik-adik foto ya. Setelah itu adik-adik kirim hasil fotonya ke grup masing-masing. Ini Cici kasih contoh fotonya ya. Cici sayang Cici. Gampang kan? Segera kirim hasil aktivitasnya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita yang menjadi saksi-saksinya. Yuk kita pujikan dengan Dia Panggil Nama Saya. Jawabnya
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berada di penghujung ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini. Kiranya Tuhan, firman itu dapat terus hidup dalam diri kami, sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.